Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan luar biasa untuk menyembah, melayani Tuhan. Sehingga iblis menawarkan berbagai pilihan agar kita tidak menjadi penyembah Allah yang benar. Dasar renungan dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 44. Inti renungan kita hari ini, iblis membuat kita sibuk sehingga kita tidak sempat mengumpulkan harta di surga, apalagi menyembah Allah dengan totalitas. Sobat pemenang, ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah tujuan iblis menawarkan perkara-perkara duniawi kepada Yesus? Lalu yang kedua, mengapa orang yang memilih tawaran iblis untuk mengejar hal-hal duniawi sulit bahkan tidak bisa menyembah Tuhan secara totalitas? Dan yang ketiga, apakah arti penyembah menurut Anda? Kalau hatimu ke surga, apapun yang kau miliki, kau akan berupaya keras mengumpulkan harta di surga. Katakan amin. Saya mau tanya, berhasil itu berjuang nggak tidak? Kalau kita berhenti berjuang, artinya berhenti berhasil. Halo, saudara mau menjadi pemenang? Saudara harus mulai bangun gairah berjuang. Katakan amin. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan buah dari perjuangan pasti keberhasilan. Amin. Ingat bahwa iblis itu menyerang manusia karena manusia adalah makhluk yang kuat dan mulia. Manusia adalah imago Dei, gambaran rupa Allah. Dan manusia itu ancaman bagi iblis. Kenapa? Karena manusia itu ketika berdosa ditebus oleh darah Kristus. Iblis ketika berdosa diusir dari sorga. Itu saudara, siapa ini manusia? Lucifer itu saudara, dia berpikir saya diciptakan sebagai pemuji penyembah bersama dengan Allah. Karena dosa pelanggaran saya dilempar ke bumi dan nanti disediakan neraka. Manusia berdosa, putranya tunggal turun dan menguduskan. Iblis jelas luar biasa, cemburu luar biasa. Siapa ini manusia? Punya potensi karunia yang luar biasa, punya kemampuan untuk menjadi penyembah Tuhan. Iblis tahu ketika manusia menggunakan potensinya, menggunakan waktunya yang terbaik, menggunakan kesehatannya dengan baik, menggunakan semua yang dalam dirinya dengan baik, menggunakan hartanya dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Itu penyembahan yang lebih agung daripada penyembahan yang pernah dilakukan Lucifer. Makanya saudara, iblis berupaya supaya apa? Manusia tidak bisa menjadi penyembah yang baik. Dia kacaukan dengan berbagai pilihan sehingga punya harta untuk memuliakan Tuhan, punya kesehatan tidak memuliakan Tuhan, punya potensi tidak memuliakan Tuhan, punya kelebihan apapun dia punya tidak memuliakan Tuhan. Bukankah kita hidup hanya untuk menyembah Tuhan? Sobat pemenang, mengikuti dan meneladani ajaran Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, perlu rohmu dan firmanmu sebagai landasan untuk aku memilih setiap pilihan-pilihan hidup yang harus kupilih. Lalu pokok doa syafaat kita hari ini berdoa bagi negara-negara yang anti kekristenan agar Tuhan terus menyatakan kasih-Nya dan lawatan Tuhan bekerja atasnya. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.